sudah hadir di tengah-tengah kita bersama Mas Jaya Setiabudi, dipanggilnya Mas J. Tapi kalau saya manggil beliau Om. Jadi sepanjang sesi ini judulnya adalah bagaimana cara bisnis yang berkah. Nah, untuk itu kita akan segera mulai, tapi kita sapa dulu. Om Jaya, apa kabar? Om Jaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Om? Alhamdulillah. Boleh menyapa dulu teman-teman yang lain? Kita buat begini ya teman-teman. Kalau mau tanya tidak sama saya saja, tapi sama Gazan juga boleh. Jadi kalau pas Gazan ditanya, saya moderatornya. Ya, jadi lebih enak gitu kan? Ya, memang harusnya acara ini harusnya tanya jawab antara saya sama Gazan gitu kan. Cuman biasanya nih kalau berdua ini kalau ditanya nanti ada moderator satu gini. Oke, kalau menurut Mas Gazan bagaimana? Kalau untuk Mas J bagaimana? Sama. Kan percuma kan? Nah, lebih baik nggak usah begitu, teman-teman. Ada yang mau tanya sama Gazan, saya tidak tersinggung. Ya, tanya sama saya, Gazan tidak tersinggung. Begitu aja. Jadi kita bikin santai aja ya. Pokoknya outcome kita di sesi ini adalah teman-teman dapat insight yang powerful dan bermakna gitu ya. Oke Om, pertanyaan pertama berkaitan dengan tema. Ya. Kita mulai dulu dari konsep besarnya. Pertanyaan pertama adalah apa itu berkah atau apa itu bisnis yang berkah dan mengapa penting? Silakan Om. Baik. Wah, ini pertanyaan kok langsung berat ya. Ini sebenarnya pertama paling ujung ya, justru malahan. Paling nggak seperti gini duluan teman-teman. Saya itu berusaha melogikakan. Ya, melogikakan. Sebenarnya gini, kalau dalil itu sebenarnya jangan dilogikakan. Tapi saya berusaha apa yang bisa kita logikakan. Ya, tapi sebetulnya semuanya itu adalah perintah dari Allah, kan begitu. Jadi kata-kata berkah itu sendiri kan dari mana dapatnya kan gitu loh. Atau itu berkah adalah suatu akibat dari suatu sebab. Sebabnya kita adalah bertawakal atau bertakwa kepada Allah dan menjalankan perintah menjauhi larangan. Itu aja sederhana. Nggak mudah loh, serius. Menjalankan perintah itu bahkan gini, ada seorang guru nih ya. Beliau mengatakan ada satu orang yang bangkrut meninggalkan utang belasan miliar dan bagaimana dia bisa bangkit lagi. Dikatakan cuma sederhana saja. Laksanakan perintahnya Allah dan jauhi larangan. Begitu. Cuman itu doang aja. Nah, bagi kita mungkin ya lebih mudah menjalankan perintah, menjalankan sunnah-sunnah, tapi menjauhi larangan itu susah. Benar nggak? Ternyata menjauhi larangan termasuk dari bagian itu. Termasuk dalam hal yang subhat atau yang sifatnya samar-samar, nggak jelas, apalagi batil jelas-jelas gitu. Paham ya? Dan sekarang ini kan banyak hal-hal yang sifatnya samar-samar. Kita anggap itu bahkan sebagai suatu kelaziman dalam suatu bisnis. Padahal itu bukan, kadang-kadang ada yang haramnya haram, ada yang tidak haram, tapi dilaknat sama Allah. Ada. Nah, nanti saya berikan contohnya seperti apa. Jadi banyak sekarang itu yang kita sebut juga namanya menjual ayat-ayat, juga banyak juga. Paham ya? Jadi menjalankan perintah yes, tapi menjalankan kemaksiatan juga yes. Lah itu tidak mendapatkan keberkahan. Oke? Nah, puncak keberkahan itu bahkan dikatakan keberkahan yang kuadrat itu ada di Al-A'raf 96. Itu pada saat kita berjamaah dalam kebaikan. Berjamaah itu begini. Sekiranya penduduk negeri-negeri, jadi penduduk negeri-negeri ini maksud itu adalah kelompok-kelompok, ya, kelompok-kelompok penduduk negeri-negeri atau penduduk-penduduk negeri, nah itu bahasanya seperti itulah ya, jamaknya seperti itu. Beriman dan bertakwa dalam artian menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Maka niscaya aku Allah akan menurunkan keberkahan-keberkahan. Jadi keberkahan nggak cuma satu, ini jamak bentuknya, dua keberkahan dari langit dan bumi. Itu kata-katanya seperti itu. Nah, jadi menjalankan perintah, menjauhi larangan dan berjamaah itu kuncinya. Kalau kita cuma sendirian-sendirian, itu keberkahannya cuma satu. Tapi kalau keberkahannya dua dan maksud dua itu kuadrat dan diturunkan dari langit dan bumi, itu gampangannya gini loh. Kita itu nggak usah repot-repot menjemput rezeki, rezeki itu akan didatangkan.
Gampangnya seperti itu. Nah, masalahnya kita sudah sangat jauh dari hal itu. Yang paling simpel nih ya, bicara masalah keberkahan itu yang simpel aja. Tadi itu kan sebetulnya itu ya juga bisa diterjemahkan, jika kita menjaga alam, alam akan menjaga kita. Itu terjemahan logikanya seperti itu. Ya, atau sunatullahnya seperti itu. Hukum alamnya. Nah, yang sederhana saja, kita itu masih buang sampah sembarangan. Atau membiarkan anak kita buang sampah sembarangan. Itu masuk dalam kategori yang tidak mendapatkan keberkahan loh. Ya, nah itu tuh. Hati-hati nih. Jadi nggak sesederhana itu ternyata prakteknya. Makanya kalau dalam buku saya itu the ultimate-nya. Itu di bab yang terakhir. Ya, keberkahan itu ada di bab yang terakhir. Ya, kan babnya kan kalau yang pertamanya kan Sukses makna sukses. yang makna suksesnya duluan. Ya kan, makna sukses habis itu angka cukup, kedua, ketiga memahami konsep rezeki, yang keempat. Nah, ini keempat aja ini untuk individu. Menjaga kebaikan dalam proses supaya dapat keberkahan yang sendiri kita tapi ini ya, atau paling enggak keselamatan. Halal thayyib itu masih bicara masalah keselamatan ya, tapi kalau bicara masalah halal thayyib berjamaah, nah itu nanti berbicara masalah keberkahan ya. Nah, jadi kita ini mungkin sudah sangat jauh banget dari disebut namanya keberkahan. Mungkin hanya sampai namanya halal. Paham ya? Contohnya nih, ini yang jualan di sini, insya Allah semuanya halal, insya Allah. Ya, bukan cuma sekedar nopok nolart ya, tapi halal, insya Allah halal. Ya, zat halal itu berbicara masalah zatnya paling utama di situ. Oke, dan tata caranya. Kalau di sini makanan zatnya. Tapi thayyib belum tentu loh. Kenapa? Pakai gula berlebihan. Ya, jadi thayyib itu berbicara zatnya bisa, berbicara kadarnya juga bisa. Kalau zatnya itu begini loh. Yang halal lagi thayyib itu harusnya itu organik. Jadi yang non organik itu tidak masuk dalam kategori thayyib. Contohnya rekayasa genetik. Ya, itu sudah menjadi keseharian kita, makan semangka yang tidak ada biji. Jadi itu semangka itu yang sekarang kita makan, termasuk juga anggur yang tidak ada bijinya, itu hasil rekayasa genetik, itu tidak thayyib, tapi halal. Paham nggak? Nah, jadi berat ya ternyata speknya thayyib itu. Kenapa? Kalau beneran kita halal sama thayyib, itu habatus sauda bisa ngobatin kita nih. Maksudnya sekarang itu kita jauh dari namanya thayyib. Jadi obatnya nggak cukup namanya habatus sauda. Padahal disebutkan bahwa habatus sauda itu adalah obat dari segala macam penyakit kecuali kematian. Masalahnya itu adalah obat untuk manusia. Nah, sedangkan kita sudah manusia setengah mutan. Kita bukan manusia Iya, lagi. kita kan mutan, mengalami rekayasa genetik. Paham ya? Makanya ya sekarang itu banyak penyakit-penyakit baru yang timbul yang dulu tidak ada. Ya enggak? Termasuk ya hal yang sifatnya tumor, kanker. Itu rekayasa genetik itu. Yang bermain di situ kebanyakan. Iya enggak? Nah, jadi inilah yang kita sudah jauh dari yang disebut namanya thayyib. Berat kita sebetulnya. Ya. Nah, cuman kan begini nih, persaingannya juga nggak mudah juga kalau kita bicara masalah mau jualan yang halal sama thayyib. Tapi demand-nya tuh sudah tercemar. Betul. Maunya mintanya permincinan lebih. Marketnya sudah tidak thayyib. Gitu. Marketnya juga nggak thayyib juga gitu loh. Ya kan? Makanya kita perlu waktu edukasi. Ya, ekosistemnya sudah rusak. Lidahnya sudah dirusak. Maunya, apalagi mohon maaf ya di daerah-daerah itu mintanya micin lebih banyak, mintanya manis lebih banyak. Kalau nggak dikasih manis lebih banyak, nggak laku. Nah, makanya kita itu bisnis itu sebetulnya bisa juga sambil dakwah juga, mendakwakan thayyib itu. Dan ingat ya, kalau thayyib pasti halal. Kalau halal belum tentu thayyib. Kalau thayyib itu untuk orang-orang beriman. Kalau halal itu untuk halal sama thayyib, untuk halalnya itu untuk semuanya, wajib itu. Ya. Jadi kan ada ayatnya kan di Al-Baqarah 168 sama 172. Kalau 168 itu
Itu ya ayuhan nas kan gitu. Jadi untuk orang-orang untuk manusia semuanya. Makanlah makanan yang halal lagi thayyib kan gitu. Tapi kalau di 172 itu hanya menyebutkan thayyib karena thayyib pasti halal. Ya sebenarnya halal thayyib pun juga itu untuk semua manusia. Kalau tidak mau binasa dia. Ya, dan sebetulnya manusia-manusia itu juga bisa mendapatkan keberkahan juga kalau dia menjaga alam. Halal sama thayyib tadi itu. Jadi alamnya dijaga juga. Ya, termasuk apa nih? Menggunakan pestisida yang organik, menggunakan pupuk organik. Lah itu tidak merusak alam, nanti alamnya menjaga kita. Dan itu berlaku universal. Tidak hanya untuk umat muslim saja. Jadi sebetulnya kita pun juga non muslim pun juga bisa mendapatkan hal itu, keberkahan dari langit dan bumi gitu. Dari bumi lah, bukan dari langit. Ya, dari bumi ya gitu ya. Kita batasi dari bumi duluan. Langitnya kan berbeda-beda nanti ya. Oke, dalam artian ya, dunianya dapat istilah. Ya, akhirat urusan nanti itu ya. Nah, itu ya. Nah, jadi itu baru berbicara masalah zatnya. Belum berbicara masalah tata caranya. Ya. Nah, tata caranya nih paling banyak kelaziman-kelaziman yang sebetulnya itu tidak benar. Contohnya yang paling sering saya sebut itu adalah manipulasi atau dalam fikih muamalah dalam bab yang disebut namanya najasi. Apa tuh? Najasi itu tipu daya. Itu dasar dalilnya kan orang-orang disebutkan orang-orang daerah, maksudnya daerah itu daerah desa itu yang membawa barang dagangannya ya ke pasar, kan dulu kan pasar-pasar ada di kota lah gitu ya. Nah, makanya untuk berdagang di kota dan kemudian melakukan tipu daya berkong kali kong itu apa? Bersindikat ya. Berkonspirasi. Nah, berkonspirasi dengan temennya untuk pura-pura beli supaya harganya bisa naik tinggi. Jadi contoh misalnya ini harganya 120.000 ya. Nanti dia kongsinya sama temennya, nanti kita jual ini jadi 200.000, kamu pura-pura beli ya. Oh. Nah, itu tipu daya. Kayak nggak asing ya Om ya. Itu kayak goreng-gorengan gitu nggak sih Om? Goreng-goreng kong kali kong supaya suatu komoditas harganya naik gitu. Nah, itu terjadi itu di tempat kita kan. Udah kayak jadi kelaziman kan. Dalam level yang kecilnya yang sekarang kita sering lakukan adalah kita posting ya, terus ada pura-pura teman kita, tim kita suruh pura-pura, "Sis ambil yang hijau ya, sis ambil yang merah ya." Itu tipu daya juga. Transaksinya itu halal. Transaksinya loh, halal jual belinya. Tapi disebutkan di situ di fikih muamalah disebutkan dilaknat oleh Allah. Waduh. Jadi ibaratnya gini loh, Anda itu halal hukumnya ini ya, tapi sama yang punya rumah kontrakan, Anda dibenci sama yang punya rumah kontrakan gitu loh. Anda masih mau tinggal di situ, kan nggak nyaman gitu loh. Sama ibu kosnya nggak disukain gitu loh. Kan gitu loh. Kan kita ini kan hanya ngekos kan gitu loh di dunia ini kan gitu loh. Nah, bapak kos kita ya itu nggak suka sama kita gitu loh. Waduh. Bahkan melaknat gitu loh. Ketemu aja dicuekin gitu. Seperti apa gitu kan? Iya enggak? Paham yang maksudnya? Nah, kira-kira seperti itu. Dan itu menjadi kelaziman kan? Termasuk atau enggak teman-teman? Yang disebut namanya jasa fake order amanah. 100% amanah, dijamin. Cek itu kan di Facebook itu banyak tuh jasa fake order amanah. Jadi membuat orderan-orderan fiktif di tempat marketplace supaya dia bisa dapat rating cepat tuh loh. Tahu nggak? Nanti dikirimkan barang kosong gitu loh, ada resi pengiriman ya. Nanti terus kamu buat review ya, buat review jasa fake order amanah. Nah, yang seperti gini kan sudah tidak genuine lagi kan? Artinya sekarang pun juga kita akan jadi tanda tanya, oh ini ratingnya bintangnya 5 nih. Tapi bintang 5 ini orderan asli atau tidak nih? Kita jadi curiga tuh. Nah, jangan-jangan kan fake order kan? Betul, konsumen jadi malah curiga. Nah, dan ini kembali lagi ya, pada saat kita melakukan hal seperti ini, itu yang tidak melakukan pun juga kena getahnya. Wah, jangan percaya lagi deh sama dia. Ya contohnya gini loh, yang jual semangka disuntik kemarin ada tuh kan, semangka suntik. Gara-gara dia, sekarang orang mau beli semangka di tempat kaki 5 jadi curiga. Padahal belum tentu mereka itu melakukan kan. Ayo, gitu dulu aja. Sebentar ya. Jadi berkah itu intinya, kalau tadi menurut pemaparannya beliau, berkah itu adalah akibat dari suatu sebab, gitu ya. Nah, sebabnya apa? Sederhananya adalah melakukan semua perintah Allah dan menjauhi larangan.
Dan kalau itu semua dilakukan bersama-sama atau berjamaah, maka insya Allah akan diberkahi negeri kita, gitu ya Om ya, kurang lebih ya. Baik, teman-teman yang sudah mengenal beliau, Om Jaya gitu ya, pasti teman-teman tahu bahwa beliau adalah orang yang paling logis, gitu ya. Atau pokoknya kalau main logika, beliau jagonya, gitu loh. Nah, artinya teman-teman, saya sih gampang ya, kalau Om Jaya sudah membuat suatu dalam tanda kutip fatwa, gitu ya. Wah, ini buat saya doang, gitu ya. Pasti saya jamin sudah melalui proses berpikir beliau yang panjang. Nah, ngomongin soal logika, benar. Ngomongin soal logika Om, kan Om sangat kritis. Yeah. Om sangat kritis, Om tidak mudah mencerna sesuatu mentah-mentah. Nah, sebagai seorang yang kritis, bagaimana Om sebagai seorang yang kritis dan terkenal berbasis data atau data driven, bagaimana Om bisa mengukur keberkahan suatu bisnis? Sedangkan kalau dalam bisnis konvensional itu kan yang diukur gampang ya, omsetnya, profitnya, pertumbuhannya. Nah, bagaimana sebuah bisnis itu bisa diukur keberkahannya? Apakah naik, apakah turun? Silakan. Iya, kalau dari sisi ngomong logika nalar revenue ya, atau omset lah namanya seperti itu. Kita perhatiin deh, kita tuh sekarang tuh banyak belajar ilmu-ilmu yang aneh-aneh gitu loh, tentang pemasaran dan macam-macam, yang bulat. Tapi kita perhatikan baik-baik. Di sekitar sini atau di daerah Anda, banyak kuliner-kuliner yang sudah bertahan 30 tahun, 50 tahun, tempatnya cuma gitu-gitu doang saja. Betul. Betul nggak? Betul. Ya. Padahal mungkin menunya cuma gitu-gitu doang saja. Ya, mungkin juga tidak ada AC, keringetan juga. Tapi 30 tahun, 50 tahun bertahan sampai sekarang dan tetap ramai. Itu buat saya ciri-ciri gampang buat berbicara masalah berkah. Sustain. Ya. Nah, tapi yang tidak pakai manipulasi. Tapi perhatikan baik-baik. Mohon maaf ya, ini seperti kayak kek artis lah. Cuman yang tampil sebentar, habis itu tenggelam lagi. Ya, dan itu saya tuliskan di buku saya loh. Yang sampai orangnya mengatakan, sing penting wis ROI kan mas, kan itu. Yang penting jangan balik modal. Bukan masalah balik modal itu loh. Kita berbicara masalah orang yang beli tadi itu, apakah dia kecewa atau tidak kecewa. Jadi sederhana saja. Kalau saya kan selalu balik ke fundamental bisnis duluan. Fundamental bisnis itu apa sih? Fundamental bisnis itu, ini nalar juga loh sebetulnya. Bagaimana kita menciptakan ridho sama ridho. Sederhananya seperti itu. Ya, kalau dalam bahasa Jawanya, profitable, satisfying customer, profitable the company. Gitu loh. Memuaskan pelanggan dari sisi satu, tapi juga menguntungkan kita dari sisi yang lainnya. Ya enggak? Jangan lupa loh, memuaskan pelanggan duluan. Kalau pelanggan tidak puas, dia tidak akan repeat. Makanya di dalam bukaan Solaris itu kuncinya di situ duluan. Nomor 1, nomor 2, adanya pelanggan, adanya produk yang memuaskan pelanggan. Itu dulu, nggak usah ngomong kemasannya, nggak usah ngomong desain outletnya, nggak usah ngomong artis-artisnya, itu nanti. Itu nomor 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 3, 4 kemasan sama merek, 5, 6 distribusi sama promosi, yang ke-7 konversi, distribusi promosinya itu ya influencer itu. Itu nanti. Tapi benahin nomor 1, nomor 2 duluan. Kalau nomor 1, nomor 2 sudah teruji ngangenin, marketnya ada, insya Allah itu langgeng. Dan getok tular. Jalannya growth organik bisa. 3, 4, 5, 6, 7 itu akselerator. Nah teman-teman seringkali terbalik. Nomor 1, nomor 2 nggak diberesin, udah dibuat kemasannya cakepin. Laris nggak? Laris. Lihat di situ, estalase belakang itu. Yang kemasannya bagus duluan, yang diambil. Betul? Laris. Cuman pulang, begitu makan, 1 orang ketipu, 10 orang ketipu, 100 orang ketipu, 1000 orang ketipu. Turun itu. Entah kapannya, dia akan turun. Makanya mengukur angka repeat order itu masuk akal. Ya, mengukur angka ridhonya orang. Oh, benar. Iya nggak? Merepresentasikan seberapa ridho orang lain. Iya, kalau dia ridhonya begini ya. Kalau kan ada yang, kalau rumusan yang sederhana kan price vs value. Pas belum beli, namanya value expectation value atau nilai yang diharapkan seperti apa. Oke, sesuai nggak dengan harga? Kalau ternyata lebih daripada harga itu, dia mulutnya kemana-mana.
Ini loh enak, enak banget, ini enak banget, ini banget, ini banget. Mulutnya kemana-mana. Menciptakan loyalis kita. Nah, bahkan ya itu doanya ke tempat kita. Ya enggak? Yang sama tadi, yang serupa kayak tadi. Serapahnya ke tempat kita juga. Kan? Enggak enak. Walaupun mungkin nggak ngomong ya, Om ya? Iya, nggak ngomong tapi hatinya gerundel kan? Betul. Ya, itu kan nggak ridho kan? Nah kalau nggak ridho, nah dia tidak dapat keberkahan. Berarti keberkahan itu bisa kita dapat dari kepuasan konsumen, gitu. Kepuasan konsumen sederhana sebetulnya, ya kan? Makanya bisnis itu nggak usah neko-neko lah, apa namanya, rumusannya berlebihan, berbelit-belit gitu ya. Pakai cara-cara yang aneh-aneh gitu loh, istilah yang aneh-aneh. Kalau saya makanya bilang gini, hati-hati belajar bisnis kepada orang yang mungkin atau pemasaran ya, yang menjual ilmu pemasaran semata. Hati-hati. Makanya ya kalau saya akan balik ke fundamental bisnisnya lagi. Ya, fundamental bisnis apa? Yaitu satisfying customer, profitable the company kan gitu loh. Dua itu harus dipenuhi. Nggak boleh salah satu, Om ya? Nggak bisa. Kalau kita sana puas ini rugi ya nggak sustain juga kan gitu. Iya betul. Kita untung tapi sana nggak puas, bagaimana? Ya? Nah itu duluan ya. Nah kalau lebih lanjut tadi itu keberkahan kan tidak berhenti sampai di halal doang atau sampai di ridho sama ridho doang, tapi juga ada unsur zatnya itu loh yang membawa kebaikan di masa yang datang. Oh ya Anda makan manis Anda suka, oh saya suka nih, enak nih manis. Tapi Anda sakit. Ya setelah itu kan, nah ini kan nggak thayyib gitu loh. Nah dapat ridhonya si dia, tapi nggak dapat ridhonya dari Allah kan gitu loh. Yang punya kosan nggak ridho bagaimana? Gitu loh. Ya kenapa? Gara-gara ini kan mungkin anaknya konsumsi tapi habis itu cuci ginjal. Balik kan gitu. Jadi ada unsur 3 nih, kalau yang 2 tadi ini kan ridho sama ridho kan ini kan hanya akadnya muamalahnya, aja, manusianya transaksinya kan, aja. iya betul. Berarti kan yang hubungan kita sama Allah kan berbeda lagi. Oke. Jadi Om, semenjak Om menulis buku Fondasi Bisnis Berkah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi beliau itu kalau nggak salah Ramadan 2022 apa 2023 ya? 2022, betul ya. Jadi beliau punya buku namanya Fondasi Bisnis Berkah, di mana di situ ada 4+1 fondasi, dan bisnis berkah ini atau kebaikan itu ada di fondasi keempat. Semenjak buku itu muncul Om, kan Om sering mewartakan tentang keberkahan. Alhamdulillah kalau saya ngelihatnya banyak teman-teman pengusaha UMKM yang mulai tersadarkan atau tergerak bahkan terpanggil Om. Nah cuman ada beberapa di antara mereka yang wah bener nih bisnis itu harus berkah nih. Nah tapi mereka bingung mulainya dari mana. Dan mereka tuh seolah gini Om, ini konsepnya tuh keren banget berkah. Kemudian mereka dihadapkan sama pilihan, dihadapkan sama kenyataan. Waduh saya ditekan sama ini, terus konsumen pada nggak mau, pengennya begini. Nah sebetulnya ada nggak sih Om mindset yang harus diperbaiki dulu sebelumnya supaya bisnis berkah itu bisa dilaksanakan seperti itu? Betul. Nah itu kalau itu mulai dari fondasi yang pertama duluan, makna suksesnya dibenerin duluan. Kalau kita cuma sukses itu, aku ini sukses seperti dia kaya, dia punya mobil, dia bisa beli ini, ya from zero to hero, ya dalam waktu singkat bisa dapat omset sekian. Kalau makna sukses seperti itu berat untuk sekarang. Anda tuh sekarang tuh memegang bara, ya memegang kebenaran seperti memegang bara di tangan. Iya nggak? Yang lain main ngaco, kita main bersih, kan nggak mudah. Iya nggak? Ya kita mikirin masalah gizi seperti apa, sana nggak mikirin gizi, yang penting laku, yang penting orang suka, nggak mudah. Kita bicara masalah ridho sama ridho tapi belum tentu thayyib kan? Iya nggak? Nah makna suksesnya harus benar duluan. Kalau makna sukses kita memang bisnis itu menghadap ridho Allah, beda. Makna suksesnya husnul khotimah itu kan, bisnis yang hidup menghadap ridho Allah, ya hidupnya kebermanfaatan buat sesama, nah itu berbeda. Nah dari makna sukses, nanti melari ke yang kedua, angkat cukupnya. Karena balik lagi, kalau kita udah ngomong, wah sukses seperti dianya seperti apa? Yang punya Lamborghini, ya, yang punya Mercy. Akhirnya kita mikirnya omset itu sebagai patokan sukses. Ya, materi kepemilikan sebagai patokan sukses. Itu berat nanti. Tapi kan Mas J, nggak usah ke sana lah Mas J jauh-jauh. Saya ini cuma untuk menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak saya. Sekarang biaya sekolah anak saya aja mahal Mas J. Anakmu sekolah di mana?
international school. Kenapa di international school gitu? Lanjut. Ya biar bisa jadi sukses seperti yang lain. Yakin lu? Ya, anakmu bisa jadi sukses. Sekarang ukuran anakmu sukses itu apa? Atau ukuran pendidikan yang wajib itu apa? Ini nanti merembet ke situ. Karena perhatikan deh, biaya yang paling banyak di sini mungkin bukan buat biaya makan kita. Mungkin buat sekolah anak lebih banyak daripada biaya makan kita. Ya enggak? Karena mengejar seolah sukses buat anak kita, tapi itu semu. Ya, coba anakmu dites. Hafalannya setiap tahun tambah atau tidak. Kan gitu loh. Coba anakmu tes baca Quran bisa atau tidak. Coba anakmu dicek, ya. Dia berakhlak, beradab atau tidak. Coba anakmu cek etiketnya kepada orang tua bagaimana. Ada tamu bagaimana. Sekarang ada tamu main HP. Ya, itu international school. Ya enggak? Nah, jangan-jangan anakmu seperti itu gitu loh. Ya enggak? Padahal sebetulnya sekolah di tempat yang lain. Di pesantren mungkin gratis, mungkin bayar murah, mungkin bayar seikhlasnya. Tapi tidak sekeren yang sekolah yang kamu masukkan seperti itu. Tapi kan di pesantren kan cuma diajarin pendidikan agama masih. Itu yang utama. Oh, yang utama tuh ngajarin tauhid, ya, adab akhlak. Habis itu baru fikih mengenai halal haram, ya kan? Yang lain sekunder. Iya kan? Betul. Bahkan kita tuh yang konyol Gazan sekarang itu. Kenapa kita itu sekarang terjadi belenggu konspirasi yang sangat kuat banget? Ya, contoh nih ya. PHK karyawan, ya enggak, Sritek semuanya kelimpungan. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak punya life skill. Coba kalau kita punya life skill, melihara ayam, nanam sayuran, kan mereka dari kampung kan banyak kan? Balik aja itu, melihara ayam, sayuran, ya, ikan, hidup kok mereka kok. Ya enggak? Nah, karena kita pendidikan yang sesungguhnya malah hilang gitu loh. Selesai dengan agama, harusnya yang sekundernya kita belajar, ya, atau primer yang keduanya, ya, itu harusnya kita belajar life skill. Kalau saya nanti di Kampung Juragan akan saya ajarkan apa kurikulumnya? Berternak, bercocok tanam, perikanan sederhana. Habis itu apa? Pertukangan sederhana. Jadi mereka bisa membangun rumahnya bersama-sama, bisa hidup atau kedaulatan pangan bisa tercipta bersama-sama. Mereka tidak bisa diperbudak oleh dunia luar. Ya enggak? Nah, sekolahnya di pendidikannya bersama-sama, berjamaah. Dan sekolahnya tadi itu, sekolahnya ngajarin yang paling penting utama apa? Agama sama life skill. Sisanya sekunder, fardu kifayah. Ya enggak? Nah, harusnya nalarnya seperti gitu dong. Kita kan, makanya kita dibuat sekolah-sekolah seperti sekarang supaya tetap jadi budak dari kapitalis, iya kan? Dengan spesialisasi before generalisasi. Enggak, harusnya punya generalisasi yang wajib duluan. Apa itu life skill? Iya juga ya, harusnya generalisasi dulu, baru dipilih spesialisasinya, fardu kifayah tadi ya. Nah, saya belajar gini dari mana? Pas saya berkunjung ke Kampung Naga, ya, saya kepengen juga ke Kampung Baduy, tapi saya pelajari Kampung Baduy, bener nih. Jadi waktu itu saya tanya ke Kampung Naga, Kang, ini kalau kita mau belajar bercocok tanamnya seperti ini, perikanannya sama peternakannya, ini ada bagian khusus nggak ya Kang ya? Saya tanya gitu, bagian khusus gimana maksudnya? Ada kayak apa ya? Yang ahlinya gitu. Ahli desanya itu loh, apa namanya? Cari atau apalah gitu misalnya kan? Ya aparat desanya yang ngajarin gini nggak? Oh, nggak ada. Lah terus kalau mau belajar gini ke siapa? Kita semua bisa. Jadi mereka semua bisa. Dan itu ternyata basic ya, berarti basic. Dan di luar negeri pun juga ternyata pertukangan itu basic loh, Jangan. Jadi orang tuh udah biasa bisa bangun rumahnya sendiri. Atau paling nggak bersama-sama sama temannya dia bisa bangun gitu loh. Itu basic ternyata. Kita sekarang pertukangan aja nggak bisa. Coba ini kalau ban bocor, mobil bocor, ya ada di sini yang bisa ganti ban mobil, yang pernah ganti ban mobil sama katakan. Masihkah ada laki-laki? Ibu malah bisa, ya. Ibu bisa, sini, Masya Allah. Ayo sini, ya anak muda-muda ini yang bisa, yang pernah ganti ban mobil, angkat tangan. 1 orang, 2 orang, 3 orang. Ya, yang lainnya belum tuh bisa tuh. Itu percaya nggak? Soalnya itu terjadi pas mobil saya bocor, udah mas masuk aja, kita gantiin. Setengah jam keluar, kok belum? Ya mas, ini bukanya gimana? Jadi ada satu kunci yang nggak kebuka gitu loh. Ya, ini ada kunci khususnya di sini gitu loh. Udah gitu kan? Udah kebuka. Terus setengah jam saya keluar gitu, kok masih belum sih? Ya mas, rodanya nggak mau lepas, udah dibuka semuanya mas. Itunya. Saya lihat,
Oh, gini loh, ditendang begitu aja. Kenapa? Berkarat kan? Dia nempel karena berkarat. Tendang gitu, wah, kenapa dari tadi kamu nggak tanya sama aku gitu loh? Harga diri mas. Gitu loh. Ya harga diri gitu loh. Cuman masalahnya gue nungguin dari tadi gitu kan ya. Itu life skill. Paham nggak? Kalau perlu kita ajarkan sejak awal kurikulumnya masuk itu. Nongkrak mobil, ya itu fisikanya bagaimana. Betul? Nah, buka ini aja loh. Ini kan bola lampu aja ganti bola lampu itu life skill. Dan itu anak sekarang mungkin ada yang sampai sekarang belum pernah ganti bola lampu. Angkat tangan. Enggak apa? Saya kepengen tahu. Angkat tangan. Yang belum pernah ganti bola lampu. Angkat tangan. Yang sudah pernah siapa angkat tangan? Beneran semuanya udah ya? Oke. Masih ada harapan berarti. Jangan-jangan anak-anak kita ganti bola lampu aja bingung. Muternya ke kanan atau ke kiri. Paham nggak yang saya maksud? Nah yang sederhana seperti itu. Nah itu life skill yang harusnya diajarkan sejak awal. Gergaji, ngebur, ya maku. Yang sederhana. Dengan kita mengerti pertukangan, ya kita pun juga mungkin bisa membangun rumah bersama-sama. Jadi sebetulnya Indonesia itu buat saya tidak perlu ketergantungan terhadap asing. Mohon maaf ya kalau orang masih mengatakan bahwa Indonesia itu sekarang kita perlu FDI, Foreign Direct Investment atau investasi dari asing. Buat saya tidak. Saya bahkan menjadi orang yang agak mengatakan deindustrialisasi. Karena itu, ya saya agak antipati dengan industri-industri besar. Ya, sebenarnya tidak mengharamkan. Tapi industri besar itu banyak yang tidak toyibnya. Saya mengatakan banyak ya, tidak selalu kan. Nah, saya lebih cenderung mengatakan cluster production yang ramah lingkungan. Karena industri-industri besar itu, satu ya, kebanyakan itu mengkayakan orang-orang segelintir saja. Oh, hanya dipusatkan di satu tempat gitu? Iya. Dan nggak gitu, maksudnya ini belum tentu ekonomi kerakyatan gitu loh. Ya satu itu tadi dipusatkan satu tempat, iya, untuk mengayakan segelintir orang. Yang lainnya jadi buruh-buruh atau budak-budak. Untuk yang balik lagi, industrialisasi yang besar-besar ini konsepnya bukan kembali based on demand, meng-create demand atau nge-push. Post production misalnya. Nah, nanti ujung-ujungnya adalah konsumerisme berlebih. Supaya terserap gitu ya. Iya. Nah, tadi itu konsumerisme berlebih tadi itu yang membuat orang-orang tidak pernah cukup. Kalau dia tidak pernah cukup, menjadi budak kapitalis dia. Jadi muter-muter ya, maksudnya, iya. Jadi sebuah sistem ya. Iya. Nah, kalau itu kurang baru bicara masalah materialisme, diciptakan kebutuhan-kebutuhan sekunder. Kan kalau tadi kan mungkin basic needs kan, kebanyakan di situ kan. Tapi makan itu sudah bukan sebagai suatu kebutuhan kita sekarang, makan sebagai suatu lifestyle akhirnya. Ya, termasuk yang ya kalau Gus Bahak mengatakan harusnya makan itu berbicara masalah lapar dan kita makan. Ya, sekarang kita makan aja perlu mikir enak. Itu sudah di luar namanya kebutuhan. Ya, namanya keinginan. Iya enggak? Ya kita sudah sangat jauh gitu dari konsep yang disebut namanya thayyib akhirnya. Atau yang disebut namanya berkah itu. Pada saat konsumsi diciptakan berlebihan, akhirnya yang terjadi apa? Nah, kalau demand besar, ini ujung-ujungnya mesti industri hulu. Industri hulu itu apa? Pertanian, hutan. Ya, hutan yang ditambang, ditebang, ya kan? Untuk pembukaan lahan-lahan pertanian. Karena konsumsinya berlebih. Padahal harusnya kita makan 1 hari 2 kali saja. Begitu kita makan 1 hari 2 kali, ya itu kebutuhan kita berkurang, angka cukup kita ditekan. Sekolah tidak internasional ditekan. Dengan demand kita yang terhadap uang ini berkurang, ya. Nah, apakah benar Anda perlu kerja ke tempat-tempat industri dan macam-macam tadi itu? Mungkin belum tentu. Ya. Kalau untuk kerja, ya kita tidak didrive oleh uang beneran gitu loh ya. Karena kita punya kemandirian di rumah. Di rumah ada telur, ya ayam yang bertelur, ada ikan yang kita taruh di situ juga. Iya kan itu. Apalagi kalau kita menjaga alam, itu ikan itu harusnya di pinggir-pinggiran itu kita bisa ambil. Gampang ya kan? Gampang gitu kan. Iya enggak? Nah, itu sekarang ini kita sudah berubah. Ya kehidupan kita udah kebalik gitu. Kita diperbudak oleh dunia itu karena apa? Ya ini sebenarnya konspirasi sih sebetulnya. Nah, bagaimana keluar dari situ itu jadi pertanyaan. Keluar dari lingkaran setan ini gitu ya. Iya, betul. Oke, berarti tadi intinya teman-teman untuk bisa mempraktekkan bisnis berkah itu nggak akan mungkin atau sangat sulit kalau tidak dibenerin makna suksesnya dulu ya, Om. Iya. Jadi makna sukses kitanya itu harus
terlepas dulu dari materialisme berlebihnya, konsumsi berlebih, baru kita bisa mempraktekkan bisnis berkah, sehingga kita nggak di-drive sama kepentingan-kepentingan yang menjauhkan kita dari bisnis berkah tersebut. Nah, ini karena waktunya sudah mepet teman-teman, saya akan ngasih teman-teman kesempatan untuk bertanya langsung ke Om Jaya, ke Mas J ya, kalau nama panggung aslinya. Jadi silakan Anda boleh bertanya, tapi tolong supaya kita bisa dapat ilmu yang lebih daging, lebih banyak, tolong tanya langsung pertanyaan, jangan pakai curhat. Siap? Oke. Ya, silakan boleh acungkan tangan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Reza dari Cimahi. Tadi di samping kata berkah, kata halal, kata tauhid yang sering Mas J ulang tuh kata nalar. Di mana Mas J seringkali mendefinisikan sesuatu ini primer, ini sekunder tuh dari nalar gitu. Lalu bagaimana untuk kita memperkuat nalar kita ini supaya suci gitu, nah sehingga kita tuh mampu membedakan, mampu bernalar dengan suci mana primer, mana sekunder. Karena seringkali dengan banyaknya hal baru tuh sering bingung gitu membedain. Mantap. Saya jawab satu persatu dulu aja ya, Zan ya, jangan Silakan. silakan biar nggak lupa. Jadi gimana biar bisa memperkuat nalar? Betul. Di buku saya itu saya cuplik dari ajarannya guru saya, atau saya ambil dari kitabnya guru saya. Judul aslinya Min Ainana Beda. Dan di situ saya sebutkan tentang namanya 2 potensi kehidupan. Nah, karena guru saya juga ngajarinnya juga pakai nalar juga sih. Tapi ada dalil-dalilnya. Kalau guru saya pakai dalil, saya anggap aja dalilnya dari nalar lah. Ya. Nah, jadi dari Min Ainana Beda itu ada disebut namanya 2 potensi kehidupan. Yang pertama disebut namanya al-hajatun utiyah. Jadi kebutuhan hajat. Atau kita sering sebut namanya kebutuhan jasmani. Yang kedua disebut namanya gorois atau naluri. Ya. Gorizah itu bentuk jamaknya, gorois yang bentuknya itu naluri ya. Jadi gorizah itu bentuk singlenya, gorois bentuk jamaknya, naluri. Nah, kebutuhan hajat atau kebutuhan jasmani lah namanya seperti itu. Rangsangannya dari dalam menuntut untuk dipenuhi, jika tidak dipenuhi mati. Contohnya makan. Rangsangannya di dalam, lapar kan dari dalam. Ya ini harus tahu duluan, lapar yang karena lapar mata sama lapar beneran gitu. Kalau nggak makan itu kita mati. Buang air, kalau nggak buang air, nggak bisa buang air, bisa mati. Iya nggak? Nah, itu menuntut dipenuhi, nggak dipenuhi mati. Bernafas begitu juga, nggak dipenuhi mati. Ya, nah, kita ditaruh dibekap di ruangan tertentu atau mungkin ditutupin lah gitu mulut kita, ya matilah gitu loh. Karena itu kebutuhan hidup kita. Rangsangannya di dalam menuntut untuk dipenuhi, jika tidak dipenuhi mati. Itu namanya kebutuhan hajat. Yang kedua, naluri. Rangsangannya dari luar, jadi saya sebut rangsangan itu stimulus. Stimulusnya dari luar, menuntut untuk dipenuhi, jika tidak dipenuhi, tidak mati tapi resah. Ya, nah disebutkan, sebenarnya naluri itu banyak, tapi yang 3 yang besar disebutkan naluri menuhankan sesuatu. Ya, yang kedua, naluri seksual. Ya, yang ketiga naluri eksistensi diri. Ini yang paling besar. Menuhankan sesuatu gini, coba kita ini siapapun kita, termasuk Hitler pun yang mengaku seolah-olah tidak punya agama, tapi dia punya keresahan terhadap yang namanya pencipta. Pada saat dia melihat satu fenomena, ya mungkin melihat orang terdekatnya mati, ya melihat mungkin terjadi bencana alam dan seterusnya kan, ataupun kalau kita naik ke puncak gunung, di tengah lautan, kita merasa tidak berdaya, kena ombang-ambing ombak, wah itu langsung naluri ketuhanan kita tinggi. Ya, kita akan nyebut ya, siapapun itu yang kita sebut. Oke? Ya, kalau kita ya tentu aja menyebutnya ya Allah, 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 ya Allah, ya Allah. Kan gitu. Kita minta bantuan sama Allah gitu loh. Itu naluri ketuhanan kita akan timbul pada saat terjadi stimulus. Sesuatu yang menguasai kita, di luar nalar kita, di luar kendali kita. Oke? Itu naluri ketuhanan. Naluri seksual, pada saat melihat lawan jenis, terutama pada saat terbuka aurat. Makanya hukum menutup aurat itu nalar. Karena ini berhubungan sama gorois, berhubungan sama naluri, stimulus. Ya, yang akan menstimulus kita. Ya, kalau laki-laki yang normal akan lihat wanita yang cantik apalagi terbuka, akan terstimulus nih naluri seksualnya. Keinginan seksualnya. Paham ya?
Nah itu, makanya ditutupin untuk mengurangi kadar stimulus tersebut. Paham nggak? Jadi nalar ini. Masya Allah. Ini nalar banget gitu loh. Ya, jadi makanya kalau bilang angka perkosaan, ya itu kan ya, ditimbulkan karena terjadinya rangsangan-rangsangan atau kesempatan-kesempatan. Enggak dong, harusnya kan kamu bisa mengendalikan dirimu. Enggak, stimulusnya juga penting gitu loh. Paham ya? Jadi stimulusnya juga harus diperhatikan gitu loh. Nah yang ketiga ini nggak kalah juga, naluri ekstensi diri. Kita tuh punya rasa gengsi, ya toh? Ekstensi diri, betul? Itu pasti dipicu sama sesuatu yang dari luar. Contohnya dibanding-bandingin. Ya enggak, dia sukses. Karena dia punya ini nih, akhirnya kita terstimulus. Oh, dia disebut dipuji-puji karena apa? Ya, ataupun dicaci karena apa? Ya, disingkirkan karena apa? Ya, dihargai karena apa? Nah, ini masyarakat itu ikut berperan. Masyarakat ikut berperan, sosial media ikut berperan, menjadi stimulus materialisme kita. Bahwa menjadikan materi itu sebagai makna sukses kita. Itu stimulus. Ya. Nah, jadi kalau tanya caranya bagaimana? Caranya tutupin stimulusnya. Makanya Baduy itu sudah benar. Baduy menolak tiang listrik, kan gitu loh. Baduy dalam ya, menolak tiang listrik. Kenapa? Karena permasalahan ditimbulkan pada saat adanya tiang listrik. Wah, bingung kan? Gimana tuh? Istilah saya tiang aja. listrik Ya. gimana? Nah, jadi pada saat tiang listrik itu masuk, ada listrik, setidaknya ada yang namanya TV. Ada TV, ada sinetron-sinetron, ada bintang film, timbullah yang namanya paham materialisme, stimulus materialisme, materi, eksistensi dirinya menjadi wow, aku kepingin seperti dia, wow, kan gitu loh. Dia makna suksesnya itu jadi berubah, tergeser, paham ya? Nah, apalagi sekarang sosial media, makanya begitu stimulus itu dikurangin, ya dikendalikan namanya, dikendalikan. Ya insya Allah kejahatan akan menjadi kecil. Ya hidup menjadi lebih tenang. Ya enggak? Perhatiin deh orang-orang yang ya orang sekarang mungkin disebut namanya minimalism, stoa, ya stoa, minimalism. Kalau saya tidak, mohon maaf ya, saya nggak setuju dengan istilah-istilah itu. Dengan apa namanya? Filosof apa? Yang hidup Minimalism. Ya satunya minimalism itu slow living. Oh, sorry. Hati-hati ya. Ini kelihatannya benar, tapi kalau kita sebagai Muslim, buat saya tidak. Kenapa? Jadi gini ya, kita hidup sederhana, bukan berarti kita tidak berjuang. Oh, betul. Betul nggak? Kalau orang bicara masalah slow living, mohon maaf ya, jangan-jangan Anda sedang memupuk individualisme Anda. Oh, wah, nggak kepikiran. Anda sedang memupuk individualisme Anda ini. Artinya tidak peduli sama yang terjadi dengan dunia ini. Ya enggak? Beda dong dengan saya hidup sederhana, mengambil angka cukup saya, tapi saya tetap berjuang, ya karena masih banyak kemiskinan di luar sana. Jadi secara natural atau sunatullah, kaya miskin itu wajar. Ini guru saya mengatakan. Ya, jadi Islam atau syariah itu bukan sosialisme. Seringkali kan kalau kita ngomong anti kapitalisme, selalu diomongin sebelah blok kirinya, sosialis. Tidak, di tengahnya itu ada namanya syariah. Syariah itu bagaimana? Sudah menjadi hal yang wajar, ada yang IQ-nya tinggi, ada yang IQ-nya rendah. Ya, ada yang dibesarkan di lingkungan yang PD-nya tinggi dengan PD-nya rendah. Akhirnya menciptakan ada yang kaya, ada yang miskin. Wajar, tapi yang kaya tidak berfoya. Dengan adanya yang kaya, ini saya ajak ngomong nalar semuanya loh. Kalau semuanya kaya, semuanya miskin, itu nanti terjadi kemalasan. Orang ngantungin sama negara doang, jadi kemalasan. Beda, adanya kaya miskin itu ada sunatullahnya. Akhirnya yang miskin pun juga bekerja, tapi yang kaya tidak berfoya. Yang kaya ya menyalurkan kepada yang miskin, sehingga yang miskin pun juga menjaga yang kaya. Kalau tidak terjadi seperti itu, nanti yang kaya dijarah sama yang miskin. Karena tidak terjadi penyaluran. Dengan bentuk yang sebenarnya sedekah, infak. Itu nalar sebetulnya. Masya Allah, ya. Mekanisme alam semesta itu ya, itu sudah diciptakan sama Allah. Kalau dinalarkan ya bisa saja.
Walaupun sebetulnya harusnya kita nggak perlu menalarkan ya, tapi didengarkan kok makin keren banget ya Om ya. Iya. Keren banget mekanismenya itu. Tadi nggak bayangin aja indah itu kalau kejadian. Iya. Masya Allah. Nah itulah, ya itu yang sering terjadi fenomena sekitar kita ya. Termasuk juga gini, kalau saya bilang logical fallacy itu tidak berhenti di kata-kata logical fallacy yang diajarkan sekarang, tidak begitu. Tadi bicara masalah termasuk terjadi kesalahan bernalar atau saya sebut namanya kesalahan operating system, Mas. Kesalahan operating system. Jadi ada namanya operating system syariah, ya, ada namanya operating system kapitalis, ya, ada operating system sosialis, ada gitu loh. Ya, jadi operating system itu kan sistem operasi dasar. Bagaimana komputer itu diprogram, ya, sebenarnya kan di cloning seperti otak itu berpikir bagaimana, ya enggak? Contohnya begini. Seseorang yang salah berpikir, itu pada saat awalnya, itu sudah terjadi suatu doktrinisasi terhadap suatu kesalahan tersebut yang membentuk pola pikirnya dia sekarang. Enggak? Ya contoh gini, sukses itu kalau kaya. Kenapa kaya? Ya kita harus kaya supaya bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita harus kaya supaya bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah itu salah kaprah. Itu sudah doktrinisasi yang salah terjadi di masa lalu yang menjadi operating system kita, yang menjadi landasan berpikir kita. Hati-hati loh, itu sudah termasuk paham materialisme. Kalau berbicara tujuannya itu bermanfaat bagi orang lain atau tujuannya kaya. Kaya itu adalah salah satu jalan, tidak satu-satunya jalan untuk menjadi bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita harus ngerti tujuannya duluan. Ya enggak? Ya karena terjadi doktrinisasi bahwa orang sukses itu orang yang bermanfaat bagi orang lain, itu betul. Ya, orang sukses, tapi salah gini. Orang bermanfaat bagi orang lain itu adalah orang yang kaya. Itu logika yang salah. Kalau kita berbicara, ya kita harus kaya agar bisa bermanfaat bagi orang yang lain, hati-hati. Emang jalan manfaat hanya jadi orang kaya. Emang volunteer-volunteer, para relawan-relawan daerah-daerah, ya guru-guru TK, guru-guru SD yang mungkin miskin, guru-guru ngaji di pelosok-pelosok itu tidak sukses. Itu tidak bermanfaat bagi orang lain. Ini ada fallacy juga sebetulnya. Ini lebih beyond dari logical fallacy yang sering disebutkan sekarang. Salah OS berarti Om ya? Iya, salah operating system. Gitu loh. Om izin memfollow up pertanyaan dari Kang Reza tadi gitu ya. Berarti kita sekarang paham bahwa manusia itu punya kebutuhan yang mana tadi ya yang eksistensi diri, seksualitas, dan menuhankan sesuatu, itu tergantung stimulus. Nah, pertanyaan follow-up-nya adalah kalau gitu Om, kalau ternyata kita nih tanpa disadari mungkin salah operating system, gimana caranya kita meriset operating system dan menjaga operating system itu supaya tetap benar dan tidak tergoda lagi dengan penyelewengan. Gimana cara praktisnya yang bisa kita praktekin Om langsung? Ini sebenarnya Gasan tahu nih. Cuman Gasan kan nanya. Jadi yang nanya lebih pinter. Ya, soalnya mengarahkan. Jadi gini. Ya, stimulus itu yang paling banyak sekarang kan di sosial media kan. Nah, unfollow akun-akun itu. Akun-akun hedon, ya, akun-akun materialis, akun-akun konsumsi berlebih. Akun-akun apa? Mukbang atau apa istilahnya yang saya nggak ngerti. Ya. Kan itu akun-akun itu di-unfollow. Ya. Dan juga apa? Peer group kita, lingkaran kita, kan sering kita disebut gini, kita itu tergantung orang yang terdekat kita berkumpul bersama-sama kita kan. Nah itu singkirkan duluan. Tapi kan kita ini kan hidup bermasyarakat masih. Iya. Tapi paling aman itu pada saat awal Anda itu detox duluan. Nanti kalau sudah kuat Anda mempengaruhi mereka boleh. Saat ini Anda sedang dalam lingkaran pengaruh mereka saja tuh. Paham nggak? Masya Allah. Nah itu. Jadi kita detox dulu. Kalau kita udah kuat, mungkin nanti kita pas bermasyarakat kita yang mempengaruhi mereka gitu. Dan plus kita follow yang bener-bener. Ya itu lingkaran ngaji sama yang bener. Kita datanglah ke tempat pengajian. Ya kan? Di tempat kita mungkin Zan ya. Orang tuh malah malu pakai Mercy. Itu ada satu cerita itu ya. Ada satu jamaah kita itu dia sudah terlanjur kaya lah itu. ya memang orang tuanya juga kaya juga iya, tapi anggap aja dia terlanjur kaya. Ya punyanya Mercy gitu loh. Ya kan? Ya dipakai lah, dibawa Mercy-nya. Dia kalau ngaji itu parkirnya itu mojok-mojok.
Parkirnya mojok-mojok. Enggak di tempat yang deket gitu. Nah ternyata pas dia ngomong gini, ya malu sama teman-teman di sini banyak yang sukses-sukses, sebenarnya kaya-kaya juga, tapi enggak hedon gitu. Ngomong seperti itu deh. Ya. Nah lucu ya. Jadi tempat kita itu nggak ada yang namanya pamer-pameran jam, tas Louis Vuitton, gitu nggak ada gitu loh. Mungkin aja getek. Itu mungkin sebagai suatu hal yang nista di tempat kita malah, ya sebagai suatu hal yang nista. Coba kita balik. Kalau orang nanti yang pamer, lu nista lu. Ya beli barang-barang dari luar negeri, ya habis pulang dari luar negeri barang-barang, harusnya kamu sembunyi dong, kamu malu dong, kamu nggak. Iya aib itu kan gitu loh. Paham nggak? Harusnya seperti gitu tuh, ya. Ini nih buat Cibaduyut nih harusnya gitu kan. Gitu ya Kang Reza ya dan kawan-kawan, jadi kita punya PR nih sore hari ini. Unfollow gitu ya, dan follow yang baik-baik. Sip. Satu pertanyaan lagi teman-teman, silakan. Ya, Darel. Oke, silakan Darel. Perkenalkan Mas Darel Sari. Pertanyaan untuk Om Jaya Budi. Seperti yang dibicarakan di awal, di zaman sekarang itu banyak sekali para pelaku bisnis yang melakukan bisnisnya itu dengan hal yang curang dan juga manipulatif. Contoh adanya fake order dan juga menerapkan manipulasi lainnya. Tentu itu berimpact kepada kita yang melakukan bisnis itu secara amanah dan juga jujur. Nah, solusinya atau gimana sih caranya menginfluence atau mengajak para pelaku bisnis yang sudah di jalan yang bengkok itu untuk menjadi jalan lurus kembali? Bagaimana cara menginfluence mereka? Iya. Ya itu nggak mudah ya. Yang pertama kan sebaiknya kita menemukan, kalau bisa kita menemukan kolamnya. Ya. Nah makanya yang terakhir kan dikatakan kita itu tidak bisa mengharapkan keberkahan-keberkahan itu lagi kalau kita tidak berjamaah. Nah kita harus melakukan kebaikan itu dalam kondisi berjamaah. Kalau sendirian kita nggak bisa. Kita akan jadi terombang-ambing. Nah kita harus gandengan berjamaah, mengedukasi bersama-sama. Makanya para influencer itu juga punya tugas untuk mengedukasi atau mengembalikan kemurnian tanah yang tidak organik ini. Nanti ya saya sebut macam tanah tidak organik. Manusia-manusia yang tidak organik itu menjadi organik lagi gitu loh. Ya. Nah, jadi yang tadinya mencari istilahnya namanya gengsional menjadi mencari fungsional. Gitu kan? Nah, kita pun juga gitu juga. Kampanye kita juga gitu. Susah, nggak mudah, iya, tapi lebih langgeng. Nah, nanti ini berbicara masalah omset vs kestabilan. Omset yang gede belum tentu stabil. Karena kembali lagi, orang-orang yang matre tadi itu, yang konsumsi berlebih tadi itu belum tentu dia pelanggan loyal. Biasanya malah tidak. Karena begitu ada yang ngiming yang sebelah sana, dia akan ke sana. Mirip kayak gini loh teman-teman. Bandingkan antara kafe sama penjual makanan-makanan atau warung-warung yang memang kontennya sangat enak. Ngangenin. Warung-warung yang ngangenin itu, dia tidak moles konteks berlebihan. Betul? Tapi memang kontennya kuat. Nah, sehingga apa? Orang tuh langgeng datang ke situ. Ada kompetitor yang lain tetap datang ke situ juga. Ya. Nah, beda sama yang kafe-kafe. Oh ya, tertarik nih, cakep nih, vibes-nya oke nih. Termasuk kata-kata cozy atau berkelas. Itu kan kata-kata materialism. Oke lah, dia datang ke sana. Tapi nanti begitu ada yang berkelas lagi, dia akan pindah. Dia pasarnya gimmick Om ya? Iya, enggak akan. Gimmicknya berubah, pindah lagi. Iya, makanya kan tidak akan loyal. Jadi buat saya, mendingan saya customer saya, audiens saya, enggak banyak tertarget dan tertargetnya organik. Masih organik itu loh. Orang-orangnya juga organik gitu loh. Paham nggak? Saya tuh nyoba pada saat saya nge-posting di YouTube. Saya ganti itu keywordnya. Yang clickbait, yang awalnya biasa-biasa. Oh yang nonton biasa-biasa aja. Sedikit maksudnya. Begitu ganti yang clickbait, wow yang nonton banyak nih. Tapi yang datang itu orang alay-alay yang komentarnya gak karuan. Nah setelah itu saya balikin lagi, saya tulisin ganti judul setelah 1 bulan. Saya balikin lagi. Dan komentarnya adem-adem lagi. Nggak yang alay-alay. Jadi kalau saya lebih memilih, audiens saya nggak usah banyak, nggak apa-apa. Tapi saya menciptakan kolam, yang kolam ini adalah kumpulan orang-orang yang baik. Nah bayangkan kalau setiap Anda ini punya satu unik
customer yang baik. Tanda petik baik itu toyib dulu. Artinya ya. Nah, satu orang 100. Di sini kalau ada 100 orang, berarti sudah ada 10.000 orang baik yang berkumpul bersama-sama. Paham nggak? Makanya kita melakukannya berjamaah. Jadi ngajakin teman-teman kita bersama-sama ke tempat lingkaran kita. Jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri berat buat kita. Ya. Jadi buih di lautan kita, jadi Squid Game kita. Ya kan? Kenapa? Ekosistemnya sudah rusak. Jadi kita membangun ekosistem kecil. Yang sering bilang gini nih, Mas C, lihat kondisi ekonomi sekarang bagaimana sih? Udah susah ngomongin negara. Itu di luar kendali kita. Kalau saya diomongin, saya adalah orang yang desperate. Tapi kata-kata desperate saya, apakah itu membuat saya tidak bergerak? Tidak. Saya terus dengan desperate-nya Mas C, apa yang Mas C lakukan? Mereka tanya gitu. Saya akan mengecilkan lingkaran pengaruh saya. Ya, jadi saya kecilkan lingkarannya, saya pengaruhi di sini. Ini bisa, saya besarkan, saya lebarkan lagi lingkaran pengaruhnya. Dari 10 orang ke 50 orang ke 100 orang. Rasulullah juga melakukan seperti itu. Kalau sudah saatnya siap, Fatul Makkah, baru gitu kan gitu. Baru datangin tuh Mekah dengan damai dan semua akan ngikut semuanya kan gitu. Nah sama gitu. Yang saya lakukan, saya underground melakukan hal ini. Ya kan dengan adanya juragan ngaji. Juragan ngaji itu kan pada dasarnya ngumpulin orang-orang menciptakan vibrasi yang sama. Ya kan? Nah, jadi katalah teman-teman, ngajinya malas lah teman-teman. Ngaji kita kan berat. Ya harus fokus kan. Habis itu kan wah nggak banyak bercanda juga mungkin ya. Mungkin ustadznya juga bacanya juga datar gitu karena baca kitab kan gitu loh. Berat gitu loh dibandingkan ngaji tematis. Nggak apa-apa, tapi vibes-nya Anda dapatkan. Oh ini orang-orang insya Allah yang istiqomah dalam ngaji. Ya kan? Nah, terus ada terapinya. Terapinya apa? Dzikir. Karena kalau Anda hanya berpikir pakai nalar doang, hati ini keras gitu loh. Makanya kalau guru kita mengatakan fikih itu panas, tasawuf itu ngademin. Tasawuf itu yang melunakkan hati kita untuk bisa menerima, untuk lebih lentur, untuk lebih fleksibel. Nah itu. Makanya kita dzikirnya dimainkan. Ya, ada ikhtiar dohir, ikhtiar batin. Ada. Udah ngikut aja. Kalau saya bilang anak-anak itu ajakin ke situ. Biarkan main aja. Di bawah kalaupun nanti kita buatin playground. Ya di tempat saya buatin playground. Pindahin. Enggak ada. Ya, dipindahin di bawah. Biar main-main aja itu. Yang penting dapat keberkahan majelisnya. Nanti insya Allah itu berubah sendiri. Jangan mengandalkan nalar doang saja. Saya itu yang mengandalkan nalar aja. Saya menyerah pada yang sifatnya metafisik kok. Kenapa? Karena sudah ngelakonin kejadian-kejadian yang Allah menunjukkan saya tentang hal yang sifatnya gaib. Begitu. Padahal kalau mau tanya masalah nalar, ayo tak ajakin ngomong nalar gitu ya. Ya seperti ya Ustadz Felix lah kalau ngomong kan saya itu kan orang yang sangat nalar gitu loh. Ya. Jadi tapi ada hal yang sifatnya kita harus menghidupkan hal yang gaib. Kenapa? Karena nalar itu mungkin kurang 10% saja. Ikhtiar kita itu ada. Oke. Allah itu mengizinkan kita itu atau gini loh. Ikhtiar itu atau nalar itu tetap ada. Namanya sunatullah itu tetap harus ada. Kalau nggak begitu kita tidak akan berusaha. Paham ya? Nah, tapi di luar itu ada lingkaran yang kita kuasai, ada lingkaran yang kita dikuasai. Kita sering sebut namanya takdir. Yang lebih tepat bahasanya ini yang tersetir, ini yang kita bisa nyetir, ini yang kita tersetir. Yang tersetir ini tidak tahu kita persentasinya berapa. Yang namanya kemudahan atau hambatan. Itu tersetir kita. Kita mau pergi ke Bandung dari Cimahi. Mau nemuin seseorang. Oke? Pas kita sudah sampai Bandung, orang itu ada keperluan mendadak, dia pergi. Kita dapat namanya hambatan. Atau sebaliknya, kita mau ke Bandung mau nemuin seseorang. Katalah mau nemuin wali kota gitu kan ya. Pas ada suatu kejadian tertentu, dia mau ke Cimahi. Kita nggak usah ke Bandung, dia didatangkan. Itu kemudahan. Paham nggak? Hal ini sifatnya gaib. Ikhtiar kita niat datang, mau datang dan pergi ke sana. Paham nggak? Dengan adanya dzikir kita bisa jadi mungkin ya kita bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan seperti
kisahnya Imam Malik dengan Imam Syafi'i dalam masalah anggur, kan gitu. Ini enggak? Nah, jadi ya kembali lagi, hati-hati juga nanti. Kemarin kan agak ramai kan berbicara masalah takdir. Yan, paham nggak yang kemarin? Yang takdir yang mana? Itu di podcastnya Raymond sama sama Raymond. Felixio kan ya, Ustadz Ustadz Felix kan ya berbicara masalah takdir. Nah, itu saya tuliskan di buku saya juga, dan saya minta izin dikoreksi oleh Ustadz Ja'far, karena Ustadz Ja'far ini kan penulis kitabnya Abu Yazid Ahmad ya, Al-Maliki kan. Nah, saya izin Ustadz belum dikoreksi, ini penjelasan saya tentang qada qadar menggunakan nalar supaya bisa diterima sama orang-orang. Dan sudah di-ACC sama beliau. Ya, udah ACC, di ACC. Karena selama ini kan kita berbicara masalah takdir itu seolah linear. Dan kita akhirnya jadi depresi dengan kata-kata takdir. Karena salah memahami logikanya itu salah. Tahu ya? Salah logika dalam memahami takdir. Ya, contohnya kayak gini. Allah itu sudah menuliskan kita. Menuliskan takdir kita semuanya. Semuanya dituliskan di buku besarnya Allah. Ya. Bahwa kita nanti itu akan seperti apa, sudah tuliskan semuanya. Jadi percuma kita berusaha. Bagaimana? Nah ini kan masalahnya nalarnya kita tuh nggak mencapai nalarnya Allah kan gitu loh. Gitu loh. Janganlah kita berbicara dengan bahasanya Allah gitu loh. Tapi saya coba kasih ilustrasi yang sederhana seperti gini. Kata-kata Allah pasti tahu itu jelas pasti, karena Allah itu adalah pencipta kita. Masalahnya adalah kepastian yang kita pikirkan terhadap kepastiannya Allah itu jangan kita menggunakan nalarnya manusia. Contohnya begini, ya hari ini Allah sudah mencatat bahwa hari ini Jaya Setiabudi akan berbicara di sini, mengatakan kata-kata apa, di depannya ada keripik pisang Zanana dan ada Biotawa, ada Hasani di sini. Jam sekian persis dan ngomongnya apa. Dan itu sudah tercatat di buku besar. Ya, sudah tercatat. Ya semuanya. Oke. Itu betul. Tapi bukan probabilitasnya satu. Variabelnya banyak. Artinya kita dikasih suatu opsi pilihan. If hari ini saya berzikir ini sekian kali, menggunakan baju warna ini, melangkahkan kaki saya dengan kaki kiri atau kaki kanan, dengan plus doanya istri saya seperti apa, dengan plus variabel doanya orang-orang lain seperti apa, dengan plus kebaikan yang pernah mungkin saya lakukan atau kejahatan yang pernah saya lakukan seperti apa, dengan plus variabel lainnya, dan maka akan terjadi seperti ini. Jika tidak seperti itu, terjadi seperti ini. Jika tidak seperti itu, terjadi seperti ini. Ini tak terhingga algoritmanya. Mikirnya seperti itu. Paham nggak? Kalau mau tercatat, semuanya tercatat. Di Amazon sana, pada saat ini, di pukul 17.40 lebih 5 detik, satu pohon menjatuhkan daunnya, jatuh di Amazon, di hutannya tidak ada siapapun makhluk itu tercatat juga oleh Allah. Ya benar gitu loh. Ya, makanya bukunya sangat tebal banget, bukan buku kita. Gitu kan? Ilmunya sangat luas sekali, bukan seperti ilmu kita. Jadi, kalau kita berusaha, kita akan nyampe sana, kita berusaha ini, akan nyampe sini, itu juga probabilitas yang dicatat sama Allah semuanya. Paham ya? Jadi semua mega algoritma. Gitu loh nalarnya. Jangan pakai algoritma yang sangat terbatas. Jika aku begini, maka aku harus begini. Enggak, itu algoritma Anda yang terbatas. Argumennya Allah tidak terbatas. Probabilitasnya sangat rapat, tak terhingga gitu loh. Ini dan ini berubah sedikit doa, takdirnya berubah. Makanya disebut doa bisa mengubah takdir. Betul. Paham nggak? Nah, orang yang kita puaskan, orang yang kita bantu nggak sengaja, orang yang kita senengki. Ya, kalau guru kita kan mau nyenengki wong. Ya, yang menyenangkan manusia, yang kita senangkan. Doanya orang tua kita, doanya istri kita, doanya siapa. Itu mengubah takdir semuanya. Jadi ini semua takdir, tapi takdir kalau disebut melompat dari takdir satu ke takdir yang lain. Dengan adanya doa-doa itu, dengan adanya amalan-amalan kita, dengan adanya ikhtiar-ikhtiar kita, termasuk dalam situ. Makanya ikhtiar pun tetap harus kita lakukan. Tapi itu hanya bagian kecil daripada takdir Allah.
Masya Allah. Berarti Allah tuh tahu semua ya. Kalau kita melakukan ini ditambah doa ini tambah doa itu segala macam variabel kita lakukan, Allah tahu takdirnya bakal kemana. Iya. Gitu. Sama kita Rangga pun juga tahu algoritmanya terjadi seperti apa kan sebagai seorang programmer gitu loh. Kalau if ini variabelnya ini hasilnya ini. Ini hasilnya ini hasilnya ini. Lah gitu loh gampangnya. Tapi ini mega algoritma gitu loh. Ya tak terhingga algoritmanya. Itu nalarnya seperti itu. Dengan gitu kita jadi punya harapan ya Om ya. Maksudnya segala sesuatu bisa kita ubah. Kalau kita ubah variabelnya. Nah termasuk juga ikhtiar itu adalah bagian dari variabel yang Allah inginkan. Ya kan, gerakkanlah tanganmu, gerakkanlah kakimu, kayak gitu loh. Maka nanti kan Allah akan menurunkan rezekinya. Kan gitu loh. Jadi Allah tuh kan senang pada saat kita berikhtiar. Menggunakan akal pikiran kita. Ya, dengan begitu, oke lah. Ibaratnya seperti seorang anak nanti gini. Nak, kamu usahalah. Yang penting kamu usaha, begitu kan? Tapi kan aku usaha seperti gini, mana bisa beli motor yang aku impikan? Nggak apa-apa nak, kamu berusaha dulu kan. Masalah motor yang impikan, kamu nanti bisa usaha, kamu udah dapat 20% aja papa, tambahin yang 80%-nya. Gampangnya kayak gitu loh. Ayo coba belajar nalarnya itu jangan 1.0, jangan 2.0 gitu loh. Kalau bicara nalar, ya ini yang kompleks, sesuatu yang sangat kompleks gitu loh. Masuk akal? Masuk ya, oke. Sip. Mantap ya. Jadi bener ini rasanya rasa kajian. Mungkin karena efek Ramadan ya Om ya. Atau mungkin Om memang seperti karena ini. Kita lapar. Ya. Baik teman-teman. Izin teman-teman kita akan masuk ke sesi terakhir. Jadi di sesi ini saya akan merangkum apa yang sudah kita dapatkan di sepanjang talkshow ini. Jadi temanya adalah cara bisnis yang berkah. Tadi beliau sudah menyampaikan bahwa intinya berkah itu adalah akibat dari suatu sebab, atau berarti berkah itu adalah hasil dari suatu algoritma, gitu ya. Jadi proses yang kita jaga, tidak ada manipulasi, halal transaksinya, toib, bisnisnya. Kalau kita melakukan itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan berkah. Atau tadi kalau beliau bilang berkah itu adalah ketika kita melaksanakan segala perintah, menjauhi segala larangan, atau mungkin bahasa lainnya menjaga alam dan hidup sesuai dengan fitrahnya gitu ya. Dan apalagi kalau kita kerjakan bersama-sama, maka insya Allah bisnis kita akan berkah. Ciri berkah yang mudah adalah sustain ya, mungkin juga ketenangan hati mungkin Om ya. Iya. Sustainable, bisnisnya langgeng dan hatinya tenang. Oh iya, tambah tadi itu. Nah, itu sebenarnya. Ya. Jadi pada saat kita kalau bisnis yang berkah itu pada saat kita jalanin, mau bicara masalah bertumbuh gak bertumbuh, itu menambah iman kita. Nah itu aja. Menambah keimanan, menambah amal kita. Itu kalau guru kita sering mengatakan seperti itu. Ciri-ciri berkah. Berkah itu bisnis yang masuk akal, jadi jangka panjang gitu ya. Hati kita tenang, iman kita bertambah. Dan intinya supaya kita bisa mendapatkan keberkahan lewat bisnis kita, kalau Mas Tri tadi bilang balik ke fundamental. Memuaskan pelanggan melalui produk yang sudah kita desain sedemikian rupa, dan dalam waktu yang sama juga menguntungkan perusahaan. Bukan salah satunya Om ya. Jadi bukan konsumen untung kita buntung gitu ya, atau kita untung konsumennya yang terzolimi, itu nggak boleh. Nah, kemudian untuk bisa berkah, ternyata harus dimulai dari makna sukses yang benar dulu. Karena mungkin tanpa kita sadari, selama ini makna sukses kita sudah melenceng. Kita berpikir sukses itu selalu tentang uang, keberlimpahan, Lamborghini gitu ya. Nah, kalau kita mau mempraktekkan berkah yang benar, berarti makna sukses kita harus benar juga. Dan kalau tadi menyambung ke pertanyaannya Kang Reza ya, kalau gitu supaya makna sukses kita benar gimana? Nah, jawaban dari Om Jaya, benerin dulu stimulusnya. Ya, unfollow akun-akun yang memberi stimulus penyelewengan makna sukses gitu ya. Kita dekatkan diri kita dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang mungkin makna suksesnya sudah benar. Stimulusnya kita jaga, lingkungannya kita jaga. Nah kemudian pertanyaan dari Mas Darel, bagaimana sih memulai bisnis berkah di tengah ekosistem yang rusak? Nah Om Jaya mengatakan dimulai dari lingkaran terdekat atau terkecil. Itu dulu yang kita mulai ya, lingkaran kecil itu lama-lama membesar, ketemu dengan lingkaran kecil yang lain, disatukan menjadi ekosistem. Jadi berkah itu akan lebih mudah terwujud kalau kita mulai dari lingkaran kecil dan bersama-sama. Kurang lebih seperti itu. Om, pesan terakhir mungkin ajakan, inspirasi, dorongan atau tamparan juga boleh Om. Silakan.
Iya, teman-teman, jadi memang nggak mudah ya sekarang tuh kita, apalagi hidup di zaman sosial media, yang mana kebenaran itu jadi sangat samar, bukan bicara masalah nisbi saja, tapi buat saya malah gelap, malah kebenaran sesuatu yang gelap. Nah, inilah perlunya kita itu mendapatkan guru, ya, bukan saya ya, saya pun berguru. Saya itu hanyalah tour guide yang mengajak Anda untuk bertemu seorang guru yang pantas menjadi guru. Gitu ya. Jadi saya hanya tour guide. Makanya kita pun juga punya komunitas yang namanya Juragan Ngaji. Ya, jadi supaya juragannya ini ya juragan berkah gitu ya. Jangan cuma bisnisnya bisnis yang asal nyuduk sana nyuduk sini. Dan ada baiknya kita mengkarantina diri kita dari framework yang ya materialisme tadi itu ya. Itu kita karantina. Ya. Nah, jangan meremehkan masalah hasil yang kecil. Itu aja. Jangan meremehkan itu. Yang kecil kita syukurin, kita jaga prosesnya, insya Allah itu membawa keberkahan. Ya, bisa jadi mungkin kalau Anda malah terlalu buru-buru, bisa jadi mungkin menyebabkan kepertikaian rumah tangga Anda, ketidaknyamanan dalam hidup. Bisa jadi seperti itu juga, ya kan? Ya, slow but sure, dari dulu kan ada yang ngomong gitu kan. Nah, jadi fondasinya dikuatin duluan. Yang paling penting tadi itu kembali lagi, jangan silau dengan pencapaian orang. Orang jalannya masing-masing. Hidup pun di dunia ini juga sementara saja, ya kan? Pencapaian Anda ataupun seolah yang ketidakpencapaian Anda dalam bentuk bangkrut itu buat saya tetap bisa pencapaian keimanan. Bahkan kalau saya ditanya, Mas J, perjalanannya Mas J itu dalam bisnis atau dalam hidup itu yang paling berharga pada saat kapan? Pada saat saya bangkrut, saya ngomong gitu. Kenapa? Kalau dulu pas punya duit mungkin ya sombongnya pas berjaya sombongnya tinggi, ya kan? Bangkrut itu kan kita mau nggak mau kita ditemukan suatu titik yang kita harus bertawakal gitu loh. Ya, bahwa kita tidak bersandar kepada yang lain kecuali kepada Allah. Nah, itu buat saya itu pelajaran yang luar biasa buat saya. Dan pada saat saya bangkrut pun juga saya belajar tentang mekanisme alam semesta itu bekerja seperti apa. Pas kita bangkrut kan kita nggak bangkrut sendirian. Kita mungkin bangkrutin orang kita juga. Vendor jadi bangkrut juga karena bayar juga kan gitu loh. Dan ternyata itu jadi efek domino pembelajaran yang luar biasa. Dan saya memperhatikan pola-polanya. Orang yang menerima dia bisa bangkit lagi, yang nggak menerima susah bangkitnya juga, terseok-seok di situ. Ya, dan saya melihat mekanisme alam semesta yang ya ini kan yang Allah ciptakan tadi itu kan, ya itu luar biasa banget kalau kita pelajari. Dan ini mengarahkan harusnya ya, tidak selalu tapi tentu aja sebaiknya mengarahkan kita kepada keimanan yang lebih mendalam. Itu yang paling penting. Ya, Masya Allah. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak talk show ini. Dapat manfaat? Dapat? Alhamdulillah. Kalau dapat manfaat, tolong doakan beliau semoga amin. Sehat selalu, panjang umur, cita-cita yang sedang diusahakan segera tercapai, segera urusannya dipermudah, piutang-piutangnya juga segera dilunaskan. Amin. Gitu ya. Dan hutang-hutangnya kalau ada segera dilunaskan juga, diberikan keberkahan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Om Deden, terima kasih banyak sudah berbagi dan meluangkan waktu. Saya Gazan sebagai moderator dari talk show ini, mohon maaf mewakili beliau, mewakili panitia. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.